Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saudara-saudaraku, izinkan saya pada pagi hari yang berbahagia ini menyampaikan salam ta'zim, sabahul khair, sabahul surur pada sahabat-sahabat semua. Pagi ini saya ingin turut serta menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti bulan ini bulan kelahiran Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa di dalam kalender Islam ada hari di mana Rasulullah dilahirkan ke muka bumi oleh ibundanya Siti Aminah, dan beliau dijuluki sebagai Muhammad ibnu Abdullah karena ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang patut kita cermati adalah bagaimana karakter Rasulullah SAW sejak kelahiran hingga kerasulan beliau. Sejak kelahiran beliau dikenal sebagai seorang anak yang baik, yang pandai. Ketika dibawa ke sebuah kota Taif, di kota itu disusui oleh bunda susunya Halimatus Sa'diyah, Rasulullah telah diberkahi oleh Allah dengan kesucian dirinya, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya di satu tempat oleh Allah, oleh malaikat yang diutusnya. Dan sejak itu Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia sebagai anak hingga remajanya. Lalu Rasulullah SAW ketika menginjak remaja di kota Mekah, di sekitar Masjidil Haram ada sebuah rumahnya sekarang menjadi maktabah, ya. Di sisi Masjidil Haram Rasulullah bergaul dengan sahabat-sahabatnya remaja-remaja. Ketika remaja Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, sehingga beliau diberikan kesempatan untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Semua terpatri di dalam 4 karakter yang mulia dari Rasulullah, yaitu sidik. Beliau itu benar ucapannya, benar kata-katanya, benar perbuatannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang muslim laki-laki maupun perempuan, orang mukmin laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, was shadiqina was shadiqat, dan baik dalam ucapan maupun pertindakannya. 2 karakter ini dibawa oleh Rasulullah mengajak taat kepada Allah, pada para sahabat dan kaum muslimin di Mekah, Madinah, hingga seantero dunia, mengirim sahabat-sahabatnya kemana-mana untuk berdakwah. Bersifat sidik, benar ucapannya, benar perbuatan. Apa yang diperintah Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah dihindarkan. Begitu juga kepada sahabatnya, benar tindakannya, tidak pernah menyepelekan pada janjinya dan lain-lain. Beliau bersifat juga amanah, sidik, amanah terhadap apa yang telah disampaikan oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Karena seorang Rasul diperintah dengan 3 hal pokok di muka bumi ini, termasuk Nabi Muhammad SAW, yaitu yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan ayat-ayat Allah. Telah ditunaikan. Kita sekarang sudah bisa membaca kodifikasi dari Al-Quran berupa mushaf Al-Quran yang ada di tangan kita semua. Hendaknya kita juga amanah terhadap apa yang Allah berikan kepada Nabi dengan membaca Al-Quran itu tiap hari, kita tadaburi isinya untuk jadi pedoman hidup bagi kita semua. Sebagaimana Rasulullah bersifat amanah. Menjalan ya, rajin-rajin sekolah ya. Rajin ya sekolahnya. Maaf diganggu kehadiran Eldinri dan Ayah Sofia. Bersifat amanah untuk menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah dengan menyampaikan ayat-ayat itu.
Bersifat amanah juga terhadap apa yang diperintah Allah untuk tazkiyah, untuk mensucikan dirinya dan diri umatnya, telah disampaikan. Untuk puasa, untuk berzikir, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, telah disampaikan amanah itu. Dan bersifat amanah di dalam hal wa yu'allimuhumul kitab, untuk mempelajari kitab Allah, wal hikmah, dan mempelajari tafsir-tafsir, hikmah-hikmah di balik ayat-ayat Allah itu. Semua telah ditunaikan misi dan tugas kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Faktanya ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti nyata dari amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga ingin memberi ilustrasi tentang amanahnya beliau dalam muamalah terhadap sahabatnya dan kaum muslimin wal muslimat di Mekah maupun di Madinah. Saya memberi contoh, pada satu hari suasana sangat genting. Rasulullah diancam akan dibunuh oleh kafir Quraisy di Mekah. Ketika akan berangkat menuju Madinah dan mampir di Gua Sur, beliau tidak lupa untuk menunaikan amanah yang telah disampaikan berupa muamalah sahabatnya yang menitipkan harta bendanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana yang sangat genting, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan harta sahabatnya yang masih tinggal di Mekah, karena Rasulullah akan berangkat hijrah ke Madinah. Kalau kita bagaimana? Suasana genting, akan dibunuh. Mungkin tidak ingat kepada tugas untuk menjalankan amanah, tapi Rasulullah berbicara kepada Sayyidina Ali. Ali, ini adalah titipan dari sahabat kita bernama X, ya, disebutkanlah itu. Sampaikan kalau beliau nanti datang sepeninggalan aku ke Madinah, sampaikan harta benda ini. Begitu hebatnya akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh yang lain amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditunaikan dan sampai kepada kita riwayat-riwayatnya. Beliau juga bersifat tabligh. Semua ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada kita, baik yang berisi akidah, muamalah, ibadah, akhlak, dan semuanya sampai kepada kita. Sampai satu ayat yang bahkan menegur beliau dipatrikan di dalam surah Abasa. Riwayatnya kurang lebih seperti ini. Rasulullah sedang rapat dengan para pembesar Muhajirin, Ansor, dan pembesar-pembesar Madinah di suatu majelis ilmu, meeting lah bahasa kita. Di dalam meeting itu datang seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum, bertanya, interupsi, kurang lebih kalau kita interupsi sang buta itu. Rasulullah bermuka masam dan mengacuhkan Abdullah al-Maktum itu. Ditegur oleh Allah di dalam surah Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan mengacuhkan. Anja'ahul a'ma. Padahal bisa jadi Abdullah al-Maktum itu ingin mensucikan dirinya, minta nasihat untuk mensucikan dirinya, bertaubat dan lain-lain. Ditegur oleh Allah, ayat itu sampai kepada kita, kita bisa baca seluruh isi surat Abasa itu. Padahal isinya menohok beliau. Sampaikan bukti bahwa Rasulullah bersifat tabligh, menyampaikan semua, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita sekarang ini kalau yang baik kita sampaikan, kalau yang nggak baik kita nggak sampaikan. Semua yang sampai kepada beliau, sampai kepada teguran disampaikan. Silahkan periksa surah dan ayat-ayat. Beliau juga bersifat fatonah. Fatonah artinya cerdik, pandai, cerdas. Secara logis kita bisa simpulkan, kalau bukan karena kecerdasan Muhammad yang ummi, yang tidak bisa membaca, mana mungkin umat Islam sedemikian besarnya pemeluknya sampai dengan sekarang ini. Atas kecerdasan beliau mendidik sahabat-sahabatnya, ayat-ayat yang dia baca, yang beliau baca, ditulis oleh
oleh sekretarisnya Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat yang lain, dikumpulkan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak untuk mentadaburi. Cerdas, tidak bisa baca, tapi bisa menghafal keseluruhan ayat Al-Quran dari mulai suratul Fatihah sehingga surat An-Nas. Beliau sungguh seorang yang sangat cerdas. Kecerdasan beliau dibuktikan dengan memenangkan peperangan-peperangan, mengatur strategi perang, mengatur strategi dakwah, mengatur segala muamalah. Apa yang telah sampai kepada kita adalah bukti kecerdasan, sifat fatwamah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang berpulang kepada diri kita semua. Apakah kita akan menjadi orang baik sebaik Rasulullah, sebagai implementasi dari sifat siddiq Rasulullah? Apakah kita mau atau tidak mau menjalankan amanah sebagai notaris, sebagai lawyer, sebagai apa saja? Apakah kita tidak mau bersifat amanah sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan kepada kita? Apakah kita tidak mau bersifat tabligh untuk menyampaikan yang baik, walau satu ayat kita sampaikan untuk dakwah kita? Apakah tidak mau kita cerdas untuk menghiasi kepribadian kita dalam kehidupan dunia ini, mencari hidup dunia dan akhirat? Cerdas. Wabtaghi fima ataakullah, dan carilah dari apa yang Allah karuniakan kepadamu, wahai Muhammad, darul akhirah, pahala akhirat. Kita diperintah untuk mencari karunia dari Allah, dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Apakah kita tidak mau cerdas dalam hal ini? Wabtaghi fima ataakullahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apakah kita tidak cerdas untuk mengambil ilmu-ilmu muamalah keduniaan untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang dunia sedang rancu oleh yang benar dan tidak benar, termasuk di Indonesia. Yang benar seolah-olah jadi tidak benar, yang tidak benar seolah-olah dibenarkan dengan adanya hacker-hacker, orang-orang yang dipasang untuk menunjukkan kebenaran, padahal itu bukan kebenaran. Kita bebas memilih. Baru saja kita merayakan kemerdekaan. Berarti kemerdekaan dari belenggu penjajah harus ditafsirkan sebagai kemerdekaan bagi kita untuk memilih apakah mau taat kepada Allah atau mau maksiat kepada Allah. Mau taat kepada Allah, ikuti petunjuk-petunjuk Allah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Mau maksiat silakan ikuti setan, iblis laknatullah, yang memang sudah berjanji akan terus mengganggu hingga akhir zaman manusia-manusia. Karena penolakannya terhadap kehadiran Adam alaihissalam pada waktu Adam diciptakan. Tinggal memilih kepada kita. Mari saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua di akhir tausiah ini, mari kita ikuti, teladani sifat dan karakter Rasulullah yang sungguh indah itu untuk menjadi hiasan akhlak dan adab mulia kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa kepadanya dan berakhlak mulia sebagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.